Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puja puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kita yang pagi tadi, hadis yang ke-3, muka surat 18. Qala al-Lankati al-Azhari akhbarani al-Allamatul Muhaddis Syekh Muhammad Mahmud Hashim al-Azhari. Beliau merupakan wakil rektor Azhar di Mesir dan berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Allamatul Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Azhari. Beliau ini merupakan muhaddis Hijaz, alim dalam ilmu hadis. An Syekh Hasanain Makhlub al-Masri al-Azhari. An Syekh Abdurrahman Mahmud Qarra'ah al-Masri al-Azhari. Anil Burhan Ibrahim As-Saqqa Al-Masri Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar Hasan Al-Attar Al-Masri Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar Abdullah bin Hijazi Al-Masri Al-Azhari. An Sams Muhammad bin Salim Al-Hibni Al-Azhari. An Muhammad bin Sa'aduddin, An Muhammad bin Ali At-Turjuman, An Abdul Wahab Asy-Sya'rani, An Syekh al-Islam Zakaria Al-Ansari Al-Azhari, An Izzuddin Abdurrahim bin Muhammad bin Purad, An Abi Thana Muhammad bin Khalifah Al-Mambaji, Anil Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, An Abil Hasan Muayyad bin Muhammad At-Tusi, An Abi Abdullah Muhammad bin Fadl bin Sa'id Al-Farawi, An Abil Husain Abdul Ghafir bin Muhammad bin Abdul Ghafir Al-Farisi, An Abi Ahmad Muhammad bin Isa Al-Jaludi An-Naisaburi, An Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi, Anil Hafiz Al-Hujjah Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah bin Qa'nab qala haddatsana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'adatta laha? Qala hubbullah wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'adatta laha? Apa yang kamu persiapkan baginya, bagi kiamat tersebut? Qala, maka dijawab oleh laki-laki itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai.
Tuan-tuan sekaliannya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang A'rabi. Seorang A'rabi yaitu orang kampung Badui, pedalaman. Yang ditanyakan adalah mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat. Jawabannya tidak dijawab dengan bila terjadinya, kerana Nabi SAW pernah ditanyakan oleh Jibril di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW ditanya oleh Jibril, pertanyaannya, bila juga terjadinya hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha a'lama bisail. Orang yang ditanya itu sama dengan orang yang menanya, tidak tahu bila terjadinya hari kiamat. Jadi terkadang-kadang kita tuan-tuan merasa sedih dengan sebahagian ustaz yang bicaranya, topiknya tidak lain tidak bukan kiamat terus. Di mana dia turun, di mana dia berceramah, itu judulnya kiamat. Sampai-sampai masyhur di kalangan umat namanya Ustadz Kiamat. Sudah datang Ustadz Kiamat. Kenapa? Karena pembicaraannya hanya kiamat. Sebenarnya dalam pengajian tuan-tuan banyak lagi perlu pembahasan, baik fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya. Bolehkah kita mempelajari kiamat? Boleh, tidak ada masalah. Cuma permasalahannya itu tidak perlu kita terus membicarakan itu, karena masih ada lagi hal-hal yang perlu kita bicarakan. Dan kiamat tidak akan kita rasakan. Yakinlah, kita tidak akan pernah merasakan kiamat. Karena kenapa? Karena kiamat itu akan terundurkan dengan adanya orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah, Allah. Selama masih ada di dunia ini kalimat yang mengatakan Allah, Allah, orang yang mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, maka kiamat tidak akan terjadi. Sikit-sikit kiamat. Asal ada gambaran fenomena yang aneh-aneh, ni sebentar lagi kiamat. Ada bahkan ni kiamat 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apakah dia Tuhan? Sedangkan Nabi SAW ditanyakan kiamat, dalam hadis ini Nabi tak sebutkan. Ditanya bila terjadinya kiamat, Nabi tanya, dijawabnya, madza a'adatta lis-sa'ah? Memangnya kamu guna persiapkan apa untuk kiamat? Nabi memberikan jawaban kepada hal yang lebih penting dibandingkan dengan sesuatu yang tidak penting. Kamu enggak penting mengetahui bila kiamat. Yang penting, paling pentingnya kamu persiapkan amalmu, belanjamu, bekalmu untuk terjadinya hari kiamat. Jadi tuan-tuan, masih banyak lagi tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Tanda-tanda kecil hari kiamat masih banyak lagi belum terjadi. Kalau tanda kecil belum terjadi, tidak akan mungkin jadi tanda-tanda besar. Jadi jangan sampai kita ni terpengaruh dengar, oh Dajjal sudah turun, oh Mahdi telah turun, oh tidak ada. Karena tanda-tanda kecil belum semuanya kita nampak. Dan tanda-tanda kecil di antaranya yang belum nampak adalah 1 laki-laki 50 perempuan. Nampak enggak?
Kalau sudah sampai kira-kira 1 laki-laki 50 perempuan, itu sudah dekatlah itu. Jadi bayangkan, saya enggak mampu membayangkannya, 1 laki-laki dikejar oleh 50 perempuan. Maknanya kalau kita remaja, pemuda, tidak perlu takut enggak kahwin. Sejelek macam mana pun mukanya, laku. Yang takut itu mestinya perempuan. 50 kejar 1 laki-laki. Tambah lagi pula ada perempuan yang menjanda, mati suaminya, tambah lagi 51. Tambah lagi pula zaman sekarang ni dah banyak pula LGBT. Maknya. Tambah lagi maknya mau rebutkan laki-laki juga, 52. Biasanya kalau janda lebih kencang ya. Lebih laju pergerakannya. Kalau yang gadis-gadis ni diam-diam aja. Kalau yang janda lebih laju gerakannya. Tapi maknya itu lebih laju lagi. Jadi kalau sekiranya kita melihat ada perempuan 50 dibandingkan 1 laki-laki, memang sudah dekatlah kiamat. As-sa'ah, tuan-tuan, itu salah satu nama untuk kiamat. Banyaknya nama kiamat disebabkan besarnya dan bahayanya, bahkan begitu dahsyat kiamat itu terjadi. Makanya hari kiamat ini banyak namanya. As-sa'ah. Kenapa dikatakan dengan as-sa'ah? Karena itulah saat yang terakhir di dunia ini. Saat yang terakhir di dunia, maka dikatakan sa'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah, al-qiyamah, dan yang lain-lainnya. Ini membuktikan kejadian daripada kiamat ini begitu dahsyat. Tuan-tuan mungkin pernah melihat di YouTube kejadian tsunami yang menimpa Aceh. Pernah tuan-tuan? Kita melihat air laut tumpah ke darat, pepohonan tumbang, bangunan hancur, rumah-rumah tinggal puing-puingnya. Air yang begitu dahsyatnya membunuh dan meluluhlantahkan kota Banda Aceh. Suami istri mati, anak mati. Ini baru tsunami, belum ada apa-apanya. Tapi kalau kita bayangkan kejadian kiamat yang sebenarnya, menurut daripada Al-Quran, manusia itu berterbangan seperti kupu-kupu. Kenapa digambarkan seperti kupu-kupu? Maknanya kupu-kupu itu terbang, tidak perlu pakai angin sudah terbang. Kita demikian juga. Dahsyatnya kiamat itu menjadikan kita seperti kupu-kupu terbang. Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Namun beliau tidak mendapatkan jawaban bila terjadinya hari kiamat. Nabi SAW mengarahkannya kepada hal yang lebih penting. Terkadang begitu. Dalam Al-Quran mereka bertanya tentang waktu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada mereka perkara yang lebih penting daripada waktu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Allah jawabkan kepada mereka perkara yang lebih penting daripada perkara yang kurang penting. Apa perkara yang lebih penting? Madza a'adatta lis-sa'ah.
Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Karena kiamat itu adalah bentangan daripada segala amal. Orang akan merugi ketika dia tidak beramal. Ternyata laki-laki ini tidak menjawab dengan jawaban yang begitu banyaknya. Nabi SAW seolah-olah mengatakan, kamu sudah persiapkan enggak solatmu, zakatmu, bacaan Al-Quranmu, infakmu, sedekahmu dan sebagainya? Enggak. Laki-laki itu juga tidak menjawab, ya Allah, aku sudah persiapkan dengan solat malamku, dengan zikirku, dengan bacaan Quranku, dengan sedekah aku, dengan amalan sunnahku. Tidak dia jawab begitu. Tapi dia jawab dengan hubbullah wa hubbu Rasulillah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan jawaban laki-laki itu, ma'adatu illa hubbullah wa hubbu Rasulillah. Tidaklah aku persiapkan kecuali cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, tidaklah pernah kami merasakan gembira kecuali pada dua bahagian. Pertama kami adalah masuk Islam, maka dosa kami diampunkan. Yang kedua, kami mendengarkan Nabi SAW mengatakan, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kami cinta Abu Bakar, cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, maka insyaAllah kami akan bersama dia. Adik tuan-tuan sekaliannya, cinta kepada Nabi SAW akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya kita mencintai Nabi SAW? Yang pertama, ittiba', mengikut segala perintahnya. Nabi SAW menceritakan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ma amartukum bi fa'tu minhum mastata'tum, apa yang aku suruh laksanakan semampu kamu, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang kamu adalah kamu jauhkan. Ada yang pertama sekali adalah ittiba', mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa saja yang dilaksanakan Nabi tanpa memandang sesuatu, kita laksanakan. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita melihat daripada satu hadis. Solat kita, bagaimana solat kita? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya solat. Gerakan saya, caranya saya. Mau haji dan umrah, Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya cara manasik haji dan umrahnya kamu. Jadi yang paling pertama, cara mencintai Nabi itu adalah dengan ittiba'. Yang kedua, dengan cara memuji Nabi SAW. Karena orang yang memuji itu adalah orang yang menunjukkan kecintaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW, bahkan menaikkannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat kamu wahai Muhammad, angkat sebutan kamu, angkat namamu. Dengan bagaimana? Dengan apabila kita dapati nama Allah, maka di situ kita akan dapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sebutkan nama Allah, maka kita sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, yang perlu saya peringatkan lagi setelah saya melihat di dalam ketika kita bertakbir, kita sebut nama Allah, kita angkat nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika di akhirnya kita lupa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Padahal selawat ini tuan-tuan disebutkan di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Jika kita selesai bertakbir, kita disuruh untuk berselawat. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdullah Mahfud At-Tarmasi dalam Hasyiah Tarmasiyah. Disebutkannya di situ tentang sunatnya untuk menjemutkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini termasuk mengamalkan ayat Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia puji. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah puji Nabi dengan menyebut hamba, karena ubudiyah adalah tingkatan yang paling tinggi. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa taala puji, wa innaka la'ala khulqin azim. Kamu Muhammad adalah orang yang berada pada akhlak yang agung, akhlak yang besar. Masih banyak lagi terdapat dalam Al-Quran pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling banyak salawatnya adalah orang yang paling dekat nantinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang berselawat ke atasku 1 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan selawat tersebut 10 kali. Dan Allah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah mengajarkan dan menceritakan bahwasanya Allah berselawat kepada Nabi, lantas Allah menganjurkan kepada umatnya agar berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 3 ini kalau sekiranya kita jalankan, maka kita adalah merupakan orang yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekaliannya, kalau kita cinta kepada Nabi, maka insya-Allah taala kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang keempat. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang pakar hadis di Mesir, Al-Azhar Asy-Syarif. Boleh dikatakan Syekhul Muhadditsina fil Azhar, Syekh Muhaddisin di Azhar Asy-Syarif, yaitu Syekh Ahmad Ma'bid Abdul Karim. Qala Al-Lankati anba'ana al-'allamatu Syekh Ahmad Ma'bid Abdul Karim Al-Azhari anil 'allama Syekh Abdul Qadir Al-Karamatullah Al-Bukhari anil 'allama Al-Muhaddis Umar Hamdan Al-Mahrasi anil 'allama Muhammad bin Sulaiman Al-Masri Al-Makki Asy-Syahir bihasbillahi an Syekh Ahmad Minnatullah Al-Azhari an Muhammad bin Muhammad Ahmad Amir Kabir Al-Maliki an Nuruddin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali As-Saqqat an waliyillahi ta'ala Syekh Ibrahim Al-Fayyumi an Syekh Ahmad Al-Fawqawi Al-Maliki an Syekh Ali Al-Ujhuri an Nuruddin Ali Al-Iraqi an Al-Hafidh Abil Fadl Jalaluddin As-Suyuti an Alamuddin As-Salih bin Umar bin Ruslan Al-Bulqini an Al-Hafidh Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tunukhi an Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar an Abil Waqid Abdul Awwal bin Isa As-Sijzi an Abil Hasan Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dawudi an Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhs an Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri anil Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala Al-Bukhari haddatsana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beriman salah seorang kamu atau tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya dan anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kesempurnaan iman seseorang yang apabila seseorang itu belum mampu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tahap dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah daripada dirinya, ayahnya dan anaknya. Kenapa Nabi SAW mengatakan dan mendahulukan ayah dibandingkan anak? Karena setiap seseorang dia memiliki ayah atau ibu daripada anak, dan tidak setiap orang memiliki anak. Setiap orang memiliki ayah dan ibu, tapi tidak setiap orang memiliki anak. Makanya didahulukan ayah. Dan yang kedua, adanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk mencintai orang tua kita, untuk menyayangi orang tua kita. Seorang laki-laki yang apabila kita ingat kembali hadis yang panjang tentang masalah tawasul dengan amal soleh, 3 orang laki-laki masuk ke dalam gua sehingga tiba-tiba gua itu tertutup. Maka seluruh yang 3 ini bertawasul dengan amal soleh mereka. Satu di antaranya adalah tawasul dengan amal soleh yang dia buat terhadap ayah ibunya. Ya Allah, jika amalku ini ikhlas, benar-benar ikhlas. Apa amalnya? Amalnya adalah dia mengambil air minum atau susu, dia peras susu. Ketika dia peras susu dan dia bawa pulang, ternyata ayah dan ibunya telah tidur. Karena ayah ibunya telah tidur, maka dia melihat anak istrinya belum lagi tidur disebabkan oleh haus. Tapi karena menghormati ayah dan ibunya, minuman ini tidak dikasihnya kepada istrinya. Lihat tuan-tuan sekaliannya, ayah ibu itu adalah merupakan kewajiban yang pertama kita mesti beri. Seseorang anak mungkin dah terlupa. Kalau dia telah kahwin, dia pikir kewajibannya kepada orang tuanya itu tidak ada lagi. Dulu saya pernah mendengar lagunya orang Malaysia di sini yang membuatkan hati ini menangis, tapi saya lupa. Nadanya itu membuatkan getar hati. Mungkin tuan-tuan ingat. Ayah dan ibu, ayah dan ibu. Ada yang ingat? Dialah, lupa saya. Tapi ini menggetarkan hati kita, mengingatkan kita bahwasanya mereka ini adalah keramat. Tidak ada maksiat yang Allah nampakkan balasannya di dunia ini kecuali durhaka kepada orang tua. Seorang anak akan sempit, hartanya sempit, kehidupannya sempit kalau dia durhaka. Kita telah melihat cerita-cerita lama, walaupun itu cerita lama, maling kundang, apalagi maling kundang, kemudian Sampuraga anak durhaka di Mandailing, di Selat Melaka dekat Labuhan Batu, siapa namanya, si Tanggang, dan yang lain-lainnya. Ini membuktikan kepada kita tentang wajibnya
untuk menghormati orang tua. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang Allah angkatkan kedudukannya sebab begitu hormatnya kepada orang tua. Jadi wajar dan pantas bagaimana kita cinta Nabi. Nabi itu di atas segalanya. Nah, sekarang Nabi telah meninggal dunia. Apa yang mau kita perjuangkan? Apa yang mau kita cintakan? Kita cintakan agamanya. Kita perjuangkan agamanya. Nah, di zaman sekarang ini orang tidak lagi memperjuangkan agama, semuanya batasan duit, semuanya batasan kesenangan dunia. Bagaimana caranya saya memperjuangkan agamanya? Perjuangkan dakwahnya, perjuangkan ustadz, perjuangkan pergerakan agama Allah, perjuangkan orang-orang yang mau mengangkat nama Allah dan Rasulullah, perjuangkan orang-orang yang menggerakkan dakwah Islam. Itulah perjuangan untuk mencintai Nabi, karena Nabi sudah tidak ada lagi. Cintai para ulama, berjalan sama mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka berjalan di belakang ulama berarti berjalan bersama Nabi SAW, karena mereka pewaris Nabi dalam hal apa saja, dalam hal pemikiran, dalam hal dakwah, dalam hal berparti dan sebagainya. Kita mesti ulama. Kalau kita tidak mampu berjalan dengan ulama, berarti kita tidak termasuk orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekaliannya, inilah kekalahan kita. Inilah kekalahan kita. Kita kata kita cinta Nabi, kita kata kita cinta agama Nabi, tapi kita tak mau memperjuangkan agama Nabi, tidak mau mengunggulkan agama Nabi, tidak mau berserta dengan orang-orang yang mau mengangkat Islam. Bahkan kita lebih mendahulukan perut kita, kita lebih mendahulukan maslahat dunia kita, kita lebih mendahulukan kursi kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, berjuanglah dengan orang-orang yang memperjuangi agama Allah dan agama Rasulullah. Bersamalah dengan orang-orang yang selalu memuji Rasulullah. Bukan mencarikan dunia, tuan-tuan. Dunia ini akan hancur, tuan. Dunia ini akan kita tinggalkan, tuan. Yang akan kita bawa adalah kain kafan. Duk lagu yang kita makcik-makcik hafal dulu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, jasadkan terkujur seluruh tubuhmu. Ada lagi lagu yang selalu kita dengarkan. Apa itu lagunya? Ada yang hafal tak? Masih-masih tak hafal. Anak yang kata jangan lagu tu ajalah mak, takut aku mak. Apa pasal takut? Takut aku mak mati katanya. Apa takut mati? Semua kita ni tunggu mati tahu. Kita ni ibaratnya nunggu mati, nunggu giliran. Saya, tuan-tuan semua akan mati. Mungkin tuan dahulu, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, tuan dahuluan. Kita semuanya akan mati. Suatu tuan-tuan, perjuangkan agama Allah, perjuangkan agama Allah. Itu yang lebih utama. Kita akan dipanggil, kita akan dipertanyakan. Apa yang telah kamu buat untuk agama nabimu?
Adik tuan-tuan, kekalahan gerakan Islam itu disebabkan apa? Disebabkan sebagian umat Islam tidak merasakan mereka Islam dan tidak merasakan mereka punya tanggung jawab untuk membesarkan Islam. Dan itu menunjukkan kita tidak benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh guru saya, seorang ulama yang umurnya 100 tahun lebih. Inilah ulama Azhar yang paling tuanya sampai sekarang masih hidup. 100 tahun, 105 tahun. 105 tahun umurnya masih hidup. Inilah ulama Azhar yang tertua, di atas daripada Syekh Ahmad Thaib lagi. Syekh Ahmad Thaib pun kalau jumpa sama dia sangat hormat sekali. Qala al-Lankati amba'ani Syekh Awad Ibrahim Hanafi al-Azhari an Ali Surur Zankaluni al-Azhari an Syekh Abdul Hadi Naja al-Abiyari al-Azhari an Syekh al-Islam al-Burhan Ibrahim al-Bajuri al-Azhari an Sayyid Hasan bin Darwis al-Quwaisaini al-Azhari an Syekh Ahmad bin Jum'ah al-Bujairmi al-Azhari an Muhammad bin Dafri al-Azhari an Salim bin Abdullah bin Salim al-Basri al-Makki an Abdullah bin Salim al-Basri al-Makki an Syams Muhammad bin Alauddin al-Babili al-Masri al-Azhari an Ali bin Yahya az-Ziyadi an Ali bin Ibrahim al-Halabi an Syams Muhammad bin Ahmad al-Ramli al-Azhari an Syekh al-Islam Qadi Zakaria bin Muhammad al-Azhari an Zain Ridwan bin Muhammad al-Aqabi an Burhan Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad at-Tunuhi qala akhbarana Abu al-Abbas Ahmad bin Abi Talib al-Hajjar an Abi Talib Abdul Latif bin Muhammad bin Ali al-Qubaiti qala haddatsana Abu Zur'ah Tahir bin Muhammad bin Tahir al-Maqdisi qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman bin Hamd ad-Duni qala haddatsana Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain ad-Dainawari al-ma'ruf bi Kassar qala akhbarana bihi al-Hafidh Qadi Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq ad-Dainawari al-ma'ruf bin Sunni qala akhbarana al-Hafidh al-Hujjah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar an-Nasa'i qala akhbarani Muhammad bin Adam bin Sulaiman an ibn al-Mubarak an ibn Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah wa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kamu itu akan rakus dengan kedudukan pemerintahan atau kursi, dan itu merupakan daripada khasarah, penyesalan panani'natil murdi'ah. Maka sebaik-baiknya yang dirasakan orang yang masih menjabat, wa bi'satil fatimah, dan merasakan keburukan orang yang tidak lagi menjabat kedudukan. Subhanallah, 15 abad yang silam Nabi telah menyatakan kepada umatnya bahwasanya umatnya akan masuk penyakit hirsun alal imarah. Apa itu hirsun alal imarah? Rakus terhadap kepemimpinan, rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap apa yang mau dijabat. Dulu, zaman dahulu kala
Kalau diberikan jabatan, diberikan kursi, maka orang banyak mengelak. Orang tidak mau memegang karena takut Allah, takut neraka, takut mas'uliyah. Karena jabatan, pemerintahan, kursi itu adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, maka setiap pemimpin akan dipertanyakan apa saja dalam kepemimpinannya. Maka mereka takut. Tapi dekat-dekat dengan kiamat, Nabi telah katakan kamu akan rakus. Yang berkata bukan saya, Nabi. Kamu akan rakus. Mana buktinya rakus, tuan-tuan? Yang Nabi itu kalau bercakap dia itu shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, tidak berdusta. Bukti manusia itu rakus untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan jabatan. Demi jabatan mereka sanggup saling bunuh membunuh, sanggup berperang. Kalau kita ceritakan dulu seperti zamannya Bani Umayyah, seperti zamannya Bani Abbasiyah, demi kursi mereka bunuh membunuh, perang. Perang terjadi di antara anak-anaknya Harun al-Rashid. Demi kursi mereka saling maki memaki, saling menjatuhi, saling mengkotori. Yang satu kotor, satu lagi kotor. Saya mau tanya tuan-tuan, yang kotor ini namanya kain lap. Dia kotori kawannya yang memang kotor juga. Demi apa kursi? Kain lap mengelap sesuatu yang kotor. Demi kursi menjatuhkan, mencaci orang, menghina orang, mempublikasi segala hinaan, cacian, makian, baik di televisi maupun internet dan sebagainya. Demi apa? Demi kursi. Sanggup demi kursi tanpa melihat dia itu kawan kita, dia itu ayah kita, dia itu keluarga kita, dia itu adalah keluarga yang kita cintai. Tapi demi kursi berubah 100%. Tidak lagi kita akan melihat dia keluarga kita, dia ayah kita, mak kita dan sebagainya. Tuan-tuan segalanya, kita dah tengok dah. Hanya demi kursi, bukan demi hati, bukan demi agama Allah, tapi demi kursi. Nabi tak cakap bohong. Kita dah tengok sekarang ni. Coba tengok Syria. Syria itu bukan perang antara Sunnah dan Syiah, tapi di Syria itu perebutan kursi. Adanya kaum pemberontak yang ingin merebut kursinya Bashar Assad. Bashar Assad yang terlampau enak duduk di kursi kepresidenan dan tidak mau turun. Itulah alasannya kenapa perang di sana. Demikian juga di Libya, demikian juga di Mesir. Berapa banyak orang yang mati hanya gara-gara ingin ganti kursi. Berapa banyak orang yang menderita gara-gara ganti kursi. Inilah perkataan yang terjadi, yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa penyebab manusia itu gila dengan kedudukan, gila dengan pemerintahan, sampai kadang hendak mati pun kita masih gila lagi dengan pemerintahan, gila lagi dengan kursi. Hanya tinggal 2 minggu lagi dah. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain dalam hati ini adalah hubbud dunia, cinta dunia. Nabi mengatakan hubbud dunya ra'si kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumber daripada segala kejahatan. Kalau kita sudah cinta dunia, maka akan datanglah seluruh kejahatan. Mencuri kerana dunia, korupsi kerana dunia,
pecah amanah karena dunia, rasuah karena dunia, maka akan hadir di hadapan kita berbagai macam kejahatan karena kita tidak memiliki sifat zuhud, sifat wara terhadap dunia ini. Tuan-tuan sekaliannya, amat terlampau bodoh seorang yang mengangkat 50 tak sanggup, dia tambah lagi 50 kilo. Sudah 50 kilo dia tak sanggup mengangkat, ditambahnya lagi, bukan dikurangkannya, ditambahkannya lagi. Ini adalah perumpamaan orang yang sangat bodoh. Kita punya tanggung jawab besar terhadap diri kita, anak kita, istri kita. Kemudian kita tambah lagi dengan mas'uliyah menjadi seorang pemimpin. Maka ini bukan cermin daripada orang yang pintar, tapi cermin daripada orang yang bodoh, yang tahu dia mas'uliyahnya tidak mampu dia bawa dan tidak mampu dia angkat, dia tambah lagi mas'uliyah yang besar sehingga dia terjerembab, terjatuh ke jurang kemaksiatan dan ke jurang neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dari hati kita cinta dunia dan cinta daripada pemerintahan. Hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh guru saya, seorang ulama besar dalam ilmu tafsir, ahli tafsir dan ahli Quran, dan beliau merupakan pernah menjadi rektor Al-Quran, satu-satunya kuliah Al-Quran di dunia ini. Syaratnya kalau kuliah Quran, pertama hafal 30 juzuk, yang kedua mahir dalam qiraat, baru boleh masuk ke kuliah itu. Sebab itu kalau orang yang tamat dari kuliah ini, walaupun dia dikatakan degree, pulang ke Malaysia itu dianggap master, karena kuliahnya begitu payah dan sulit. Qala al-Lankati akhbarana al-allamatul mufassir Syekh Judah Muhammad Mahdi An-Naqsyabandi Al-Azhari an walidihi Syekh Muhammad Abu Yazid Al-Mahdi Al-Azhari an alamatul alif billahi Judah Ibrahim Naqsyabandi Al-Khalidi an Syekh Ahmad Diyauddin bin Mustafa bin Abdurrahman Al-Qumushkhanawi an Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi an Abdurrahman bin Muhammad Al-Quzbari an Ismail bin Muhammad Al-Mawahibi an Abi Muhammad Saleh Al-Mawahibi an Abdullah bin Salim Al-Basri an Sams Muhammad bin Alauddin Al-Babili an Shihab Ahmad bin Khalil As-Subki an Najam Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti an Syekh al-Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari an Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Masri an Al-Burhan Ibrahim bin Ahmad At-Tunukhi Al-Ba'li an Shihab Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar an Shiraz Abi Abdullah Husain ibn al-Mubarak Az-Zubaydi thumma al-Baghdadi an Abil Waqat Abdul Awal bin Isa As-Sijzi an Abil Hasan bin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dawudi Al-Busanji an Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah As-Rakhsi an Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri qala akhbarana al-Imam al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Hadis ini adalah hadis yang pendek tapi memiliki makna yang besar. Nabi mengatakan yassiru, mudahkan kamulah, mudahkan kamulah, karena agama Allah, syariat Allah ini mudah, syariat Allah mudah. Maka Allah menyuruhkan dan Nabi menyuruhkan kita untuk mempermudah. Beda mempermudah dengan mempermudah-mudah. Mudah adalah salah satu ciri daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mempermudah-mudah adalah permainan syaitan. Jadi yang disuruh untuk mempermudahkan, bukan untuk mempermudah-mudahkan. Memudahkan adalah daripada hukum Allah yang disebut dengan tarkhis, rukhsah.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat rukhsah. Apa itu rukhsah? Contoh umpamanya, Allah berikan rukhsah kepada orang yang sudah tua untuk menggantikan puasa mereka dengan membayarkan 1 mud setiap harinya. Allah mempermudahkan orang yang bermusafir dengan cara bolehnya menjamak dan bolehnya mereka membuat jamak, maknanya mengambil satu solat kepada solat yang lain dan mengumpulkannya seperti jamak takdim atau jamak takhir, atau mereka diberikan kemudahan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang musafir dengan menggunakan turab atau tanah dalam bertayamum. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan kemudahan-kemudahan tersebut dianggap sebagai sedekahnya Allah dan mesti kita terima. Wala tu'asiru, jangan memperpayah, mempersulit. Jangan sekali-kali mempersulit agama Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Karena Nabi SAW apabila dihadapkan kepada 2 perkara, maka dia akan memilih aisarhuma, yang paling mudahnya. Kita apabila melihat 2 perkara, maka kita lihat mana yang paling mudah kita gunakan dan kita laksanakan. Makanya saya katakan dalam ibadah yang paling mudah itu adalah madhab Syafi'i. Beribadah yang paling mudah madhab Syafi'i. Kalau bermuamalah yang paling mudah itu madhab Hanafi. Syafi'i cenderung lebih sulit. Kenapa Syafi'i cenderung lebih sulit? Karena itu hak Allah orang. Barang itu hak orang. Untuk menghalalkan barang itu sulit dalam mazhab Syafi'i, karena takut masuk ke dalam neraka. Sementara ibadah itu hak Allah. Kalau terjadi kesalahan atau sebagainya, maka Allah itu mudah mengampunkan dan memaafkan. Tapi kalau hak orang, akan susah sekali memaafkannya. Makanya kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, masalah ibadah itu mudah. Coba kita tengok mazhab Syafi'i, kalau dia mau menyapu kepala cukup sedikit saja. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali wajib semuanya. Itu merupakan hal yang sulit. Setelah itu tuan-tuan, apabila dipilihkan antara mudah dan payah, kita akan memilih yang mudah. Pernah kejadian dalam hadis yang sahih, cerita seseorang ketika dia berjalan bersama teman-temannya, tiba-tiba dia jatuh, kemudian dia berdarah, pecah kepalanya. Kemudian dia tanya, ketika malam harinya dia berjunub, dan dia tanya kepada temannya, adakah rukhsah, kemudahan baginya untuk tidak mandi wajib menggunakan air. Lantas kawan-kawannya mengatakan, teman-temannya mengatakan kewajiban menggunakan air walaupun dalam seperti itu. Sehingga dia mandi dengan menggunakan air. Setelah itu dia meninggal dunia. Cerita ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi begitu marah. Nabi begitu marah, dan apa dia kata? Qataltumuhu, kamu telah bunuh dia. Adakah tidak obat bodoh itu bertanya? Di sini seolah-olah Nabi mengatakan, kalau kamu tak tahu, tanya. Karena mereka telah mencampak kerusuhan, kemudahan, dan menggunakan azam, sesuatu yang berat. Tuan-tuan sekaliannya, sesuai dengan satu kaidah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la dharara wa la dirara. Jangan mau dimudaratkan dan jangan mau dimudaratkan.
Maka apabila ada yang mudrat, perlu kita campakkan mudrat. Ad-dararu yuzalu syar'an. Yang mudrat itu mesti dicampakkan. Dengan mencampakkan mudrat berarti kita telah mendatangkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebolehan, kemudahan. Sebab itu tuan-tuan, pentingnya mendalami ilmu ini. Pentingnya mendalami hadis Nabi la darara wa la dirara, yang para ulama telah membagi-bagikan kedudukannya. Contoh seperti irtikabu akhafud dararaini, mengambil darurat yang lebih kecil daripada darurat yang lebih besar. Ini terkadang digunakan dalam masalah politik, digunakan dalam masalah kerajaan dan pentadbiran. Mana darurat besar, mana darurat kecil. Lihat mana darurat besar dan mana darurat kecil, maka pilihlah darurat kecil dibandingkan dengan darurat besar.